Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan kami dalam acara Bincang Penyuluh Hukum. Pada Bincang Penyuluh Hukum kali ini, kami mendatangkan narasumber dari Penyuluh Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ada 3 narasumber pada kesempatan pagi ini yang nantinya kita akan membahas tentang hak cipta. Apa itu hak cipta, kemudian bagaimana pengaturannya, nanti langsung kita tanyakan kepada ketiga narasumber kita. Baik, langsung kita sapa narasumber kita pada pagi ini, yaitu yang pertama ada Ustadz Abdul Rojak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya. Istri sehat? Alhamdulillah. Anak sehat juga ya? Ya. Alhamdulillah. Istri yang mana yang sehat? Yang mana semuanya? Semuanya. Ya, kemudian narasumber kita yang kedua itu Kakak Lisa, ya Lisa Noviana. Beliau selain sebagai penyuluh hukum juga sebagai guru KI. Ya, pada dasarnya ketiga narasumber kita ini juga termasuk guru KI, guru kekayaan intelektual. Selain itu juga Kakak Lisa itu sebagai konten kreator ya. Silakan, mungkin bisa menyapa. Halo sobat pembelajar, semoga selalu bugar dan semangat. Semangat, pasti ya semangat. Kemudian narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Sudaryadi Alka Bumaini. Beliau juga penyuluh hukum di BPHN dan juga sebagai guru kekayaan intelektual. Silakan menyapa sahabat pembelajar kita pada pagi ini. Halo sahabat pembelajar semua, kita tetap harus kreatif, semangat dan semangat. Iya, kreatif, semangat dan semangat. 2 kali semangatnya. 2 kali semangatnya, semangat dan semangat. Baik sahabat pembelajar, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa tema kita pada pagi ini yaitu tentang hak cipta. Bagaimana itu tentang hak cipta, kita akan bahas, kita akan gali bersama narasumber kita dari Penyuluh Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, terkait dengan hak cipta ini mungkin Pak Ustadz Abdul Rojak bisa menjelaskan ini tentang hak cipta itu seperti apa sih, kemudian pengertiannya itu hak cipta itu apa, silakan Pak Ustadz. Oh ya, baik, terima kasih Bang Ali atas terkait dengan hak cipta. Ini merupakan salah satu daripada komponen kekayaan intelektual ya, dari 8 hak kekayaan intelektual. Di antaranya itu salah satunya adalah hak cipta. Jadi kita harus kasih pahaman juga kepada masyarakat kita, pada sahabat-sahabat pembelajar, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu sih terkait pengertian daripada hak cipta dari 8 kekayaan intelektual ini. Ya, kemudian tadi Pak Ustadz kan menyebutkan bahwa hak cipta itu adalah hak eksklusif. Ini yang dimaksud dengan hak eksklusif itu seperti apa? Oh iya, di situ hak cipta itu merupakan hak eksklusif pencipta. Di sini hak eksklusif pencipta adalah hak moral dan hak ekonomi. Ya. Hak moral adalah hak yang melekat pada secara abadi pada diri penciptanya. Untuk apa? Untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Kemudian menggunakan nama aslinya atau samarannya. Kemudian mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Kemudian mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan kemudian mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Itu terkait hak eksklusif yang pertama, yaitu hak moral. Kemudian yang terkait dengan hak ekonominya, karena di situ ada hak eksklusif, itu ada hak moral dan hak ekonomi. Yang dimaksud hak ekonomi di sini adalah merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Pencipta atau pemegang hak cipta dimaksud dalam hal ini memiliki hak ekonomi untuk melakukan, pertama, penerbitan ciptaan, kemudian yang kedua, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya,
kemudian penerjemahan ciptaan, kemudian pengadaptasian atau pengaransemenan atau pentransformasi ciptaan, kemudian pendistribusian ciptaan atau salinannya, kemudian pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Nah, itu terkait hak eksklusif yang di dalamnya ada hak moral dan hak ekonomi. Itu terkait hak eksklusif pencipta. Jadi hak eksklusif itu hak moral ya Dan hak eksklusif. Kemudian tadi ada kata-kata apa namanya tadi? deklaratif. Deklaratif lah ya. Ini deklaratif gimana maksudnya? Deklaratif itu? Ya, bahasa ini kita harus transportasi kepada masyarakat biar masyarakat juga paham. Tadi kan ada eksklusif ya. Iya. Karena ada hak Deklaratif. prinsip deklaratif. Iya. Ini harus kita uraikan juga apa itu hak prinsip deklaratif itu. Prinsip deklaratif adalah karya cipta yang sudah dipublikasikan ya. Karya cipta yang sudah dipublikasikan. Oleh karena itu bagi seorang kreator penting sekali untuk mendokumentasikan seluruh karya yang dibuat sebagai bukti kalau kalian atau para kreator adalah pencipta karya aslinya ya. Karya asli bisa menggugahnya ke dalam media sosial atau ke website portofolio karya kalian atau kreator-kreator. Jadi harus dipublikasikan ya. Deklaratif itu Deklaratif maksudnya. maksudnya dipublikasikan. Iya. Itu sih maksud dari deklaratif itu sendiri. Iya, jadi intinya deklaratif ini sahabat pembelajar, ketika kita mempunyai ciptaan misalnya sebuah lagu kita publikasikan ke media sosial, maka itu sudah secara otomatis menjadi hak ciptanya ya. Itu jadi terlindungi dengan adanya deklaratif itu dengan publikasi hasil ciptanya ya ke media sosial gitu. Kemudian ini terkait dengan ini kan hak cipta ini kan dilindungi. Ada kita tidak tahu nih apa yang dilindungi dan apa yang tidak dilindungi. Mungkin Pak Sudaryadi bisa menjelaskan nih hak cipta apa yang bisa dilindungi dan juga harus dilindungi. Oh ya, makasih Bang Ali. Jadi betul, hak cipta ada yang dilindungi dan ada yang tidak bisa dilindungi. Tentunya hak cipta yang dilindungi itu adalah hak cipta yang asli ya, yang orisinal ya, yang asli, bukan plagiat, bukan kopian seperti itu ya. Jadi yang asli memang buatan kita sendiri gitu. Meskipun ada yang mirip-mirip tapi bukan mengambil punya orang ya, mengambil punya orang. Nah, sementara yang tidak bisa dilindungi ya tentunya yang hasil copyright, terus kemudian plagiat itu nggak bisa dilindungi. Jelas ya. Nah, ada beberapa ciptaan yang dilindungi tentunya. Biasanya terkait hak cipta kita sering kenal yang kita ciptakan itu tentang pengetahuan, terus kemudian seni, ada musik ya. Beberapa hal yang ciptaan yang dilindungi, contohnya pembuatan buku atau karya tulis ilmiah. Tapi itu asli ya, asli. Jadi bukan plagiat gitu. Kalau dalam pembuatan karya tulis ilmiah atau buku tidak ada masalah kalau kita mencuplik karya orang tapi dicantumkan referensinya. Itu masih tetap boleh. Asal memang tidak terlalu banyak ya tentunya ya. Tidak boleh juga misalkan dalam pembuatan karya tulis ilmiah itu satu halaman punya orang diciplak, tentunya itu terlalu banyak juga kan. Bisa jadi itu nanti ketahuan bahwa itu jadi plagiasi. Nah, misalkan buku yang asli. Kemudian ada lagi yang lain, karya-karya yang lain, misalkan musik dan lagu ya, musik dan lagu. Tentunya kita sudah paham ya, musik dan lagu yang karya asli ciptaan kita sendiri itu pasti akan dilindungi. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bang Jack sebelumnya, apalagi sudah dipublikasikan atau prinsip yang pertama kali melakukan deklaratif itu udah pasti dilindungi, meskipun nanti harus dicatatkan ya. Kalau mau dicatatkan enggak juga nggak apa-apa ya, itu musik, lagu seperti itu dilindungi ya. Terus kemudian karya seni rupa ya, seperti lukisan, terus karya seni rupa yang lain itu lebih bagus juga dipublikasikan gitu kan, agar itu langsung dilindungi. Terus fotografi, fotografi juga dilindungi, ini penting ya, karena banyak orang membuat acara-acara banner, terus kemudian ada spanduk, terus
ngambil gambar fotonya orang gitu kan. Iya, iya. Nah, nggak boleh itu. Iya. Nah, karena itu dilindungi Iya. fotografi yang dibawa oleh para fotografer seperti itu. Kemudian audiovisual ya, audiovisual mungkin kita sudah familiar ya. Ada YouTube, pembuatan Iya. film gitu kan, audiovisual bentuk. Terus itu dilindungi. Terus apa namanya? Tadi lebih bagus dipublikasikan. Jadi udah otomatis dilindungi audiovisual, terus drama dan koreografi. Kalau kita bisa menciptakan koreografi dilindungi, atau misalkan menciptakan jurus-jurus silat itu termasuk juga itu dilindungi. Terus kemudian ada lagi pemrograman komputer. Pemrograman juga beberapa program juga dilindungi. Kira-kira Mas Ali seperti itu, mungkin nanti kita akan tambahin lagi. Dikembangkan Itu hal-hal yang banyak yang itu yang dilindungi. Intinya harus asli ya, bukan duplikat. Kalau kita menduplikat, mengcopy orang, bisa jadi itu malah kita bermasalah ya. dengan akan dituntut dan sebagainya. Kira-kira seperti itu dulu Pak. Nah, ini kalau bicara tentang perlindungan ini kan ketika sudah didaftarkan atau dicatatkan ini Pak, yang antara ciptaan seseorang ini terkait dengan masa perlindungannya ini seperti apa nih? Mungkin Pak Sadar Rojak bisa menjawab nih, masa perlindungan terkait dengan ciptaan. Iya, baik. Terkait masa perlindungan ini dibagi 3. Yang pertama, pelindungan hak cipta seumur hidup plus 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk karya yang mana? Untuk karya berupa buku, lagu atau musik, lukisan, terusnya tari, drama, pentas seni, motif, dan karya-karya sejenisnya. Itu yang perlindungan hak ciptanya sampai seumur hidup plus 70 tahun setelah pencipta itu meninggal dunia. Iya. Kemudian yang kedua, perlindungan hak cipta itu sampai 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Untuk karya yang mana? Untuk karya berupa fotografi, terusnya sinematografi, program komputer, terjemahan, kemudian adaptasi atau modifikasi karya cipta lainnya. Nah, itu untuk karya cipta perlindungan 50 tahun. Kemudian yang ketiga, perlindungan karya cipta hak cipta ini sampai 25 tahun sejak ciptaan itu pertama kali dipublikasikan. Nah, ini untuk karya berupa seni terapan. Nah, itu jadi ada 3 perlindungan hak cipta. Pertama 70 tahun seumur hidup plus 70 tahun, kemudian perlindungan 50 tahun, kemudian sampai 25 tahun. Nah, itu masa perlindungan Ciptaan. Ya, jadi ada yang 70 tahun plus seumur hidup plus 70 tahun setelah, mungkin maksudnya setelah meninggal ya penciptanya ya. Betul. Setelah 70 tahun itu berarti bebas digunakan atau gimana ya? Iya. Bebas digunakan Iya. ciptaannya itu. Kalau ciptaan lagu misalnya, itu kan dari lagu ya yang Iya. 70 tahun salah satunya. Dia bisa diwariskan. Oh, Iya, diwariskan ya. diwariskan. Jadi 70 tahun setelah meninggal, setelah itu diwariskan. Bisa. Iya. Oh, gitu Bisa perlindungannya ya. Bisa diwariskan ya, jadi kepada ahli warisnya dihibahkan. Dihibahkan kepada ahli warisnya ya, untuk perlindungannya ya. Nah, ini kan terkait dengan perlindungan kan sudah nih. Artinya sudah ada masanya juga. Nah, kemudian terkait dengan kalau ada, mungkin Pak Sudadadi bisa menjawab terkait dengan apabila terjadi pelanggaran hak cipta ini setelah gimana nih? Ya, terkait dengan pelanggaran hak cipta. Jadi mungkin terkait dengan yang sebelumnya sudah saya sampaikan, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta seperti apa kira-kira ya? Ya, kita misalnya melakukan plagiasi, terus kemudian mengcopy karya orang terus dia jadi karya sendiri gitu kan. Kemudian menggunakan kreativitas orang kan, menggunakan foto terus untuk event kita gitu kan, acara kita itu juga termasuk pelanggaran gitu, termasuk pelanggaran. Ada gitu kan, kita biar nggak susah-susah bikin foto itu kan, udah kita download aja gitu, download Anda tanpa izin yang fotografer itu termasuk pelanggaran. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si korban ya? Misalkan saya itu penciptanya ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalnya pertama, dia bisa melapor ke kepolisian atau melakukan pengaduan ke DJKI. DJKI itu Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang ada di Jakarta itu. Bisa melaporkan, bisa melalui websitenya namanya pengaduan.djip.go.id, pengaduan.djip.go.id. Itu bisa melakukan pengaduan ke situ secara online kalau kita merasa itu dirugikan. Nah, nanti
apabila itu dilakukan yang pelaporan melalui DJKI, itu akan dilakukan semacam mediasi terlebih dahulu ya. Terus dilakukan mediasi, pihak-pihak terkait dipanggil untuk menyelesaikan yang dimaksud lah, permasalahannya siapa yang dirugikan dan sebagainya itu. Nah, jika itu yang dilakukan DJKI, jika misalnya gini, mediasi itu nggak berhasil, bisa dilakukan juga gugatan melalui pengadilan gitu, atau melalui namanya penyelesaian arbitrase atau pengadilan, dan pengadilan yang menangani itu adalah pengadilan niaga, pengadilan niaga seperti itu. Jadi nanti di sana bisa diselesaikan seperti apa nanti, atau pencabutan dari yang mengkopi atau seperti apa, atau ganti rugi atau seperti apa, nanti dari putusan dari pengadilan niaga. Ya, nanti mungkin teman-teman ada yang mau namain lagi. Sementara itu paling ya memang ini kan terkait dengan pelanggaran hak cipta itu kan banyak ya, mulai dari mungkin ya seperti tadi kan terkait dengan musik, lagu. Nah ini kan lagu juga banyak nih ya. Mungkin Kakak Lisa bisa menjawab nih terkait dengan banyak orang yang mengcover lagunya orang lain, itu ciptaan lain. Ini gimana nih? Apakah ini juga termasuk mengcover lagunya? Apakah juga termasuk pelanggaran hak cipta? Wah, ini pertanyaan bagus nih, karena ini adalah fenomena yang terjadi saat ini ya. Betul ya, banyak sekali kan ya. Betul, segala usia itu pakai media digital. Banyak juga orang-orang yang mengcover lagu artis terkenal atau lagu-lagu yang memang viral gitu buat kepentingan ekonomi dia. Ketika ditanya, ini melanggar hak cipta nggak sih? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Gimana gitu. Jadi ketika kita ingin mengcover lagu orang lain, agar kita tidak terjerat kasus hukum, otomatis kita harus mendapatkan izin dari penciptanya. Izin ya? Iya, izin atau lisensi. Mengcover itu kan kita masuk ke dalam pasal 9 ya, pasal 9 ayat 1. Jadi pengadaptasian, kemudian pengaransemenan, dan yang berhubungan dengan mengcover lagu gitu loh, mempublikasikan, mengubah seperti itu ya. Jadi ketika kita melakukan hal itu, kita butuh lisensi namanya. Lisensi itu apa? Jadi di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu memang dijelaskan bahwa lisensi adalah izin tertulis dari pencipta atau pemilik hak cipta atas suatu ciptaan untuk digunakan oleh pihak lain dan memiliki nilai ekonomi di situ. Iya, betul. Ya kan? Misalnya saya mau meng-cover lagunya Pak Ali nih, ya kan? Lagunya Pak Ali. Saya taruh di YouTube, saya pasang AdSense di situ. Atau saya meng-cover lagu Pak Ali untuk promosi barang saya yang menghasilkan nilai ekonomi. Saya harus izin. Ketika saya izin, kemudian ada lisensi dari Pak Ali dan Pak Ali tidak keberatan, maka saya aman, tidak melanggar hukum. Tapi ketika saya menggunakan karya orang lain, mengcover, dan yang di cover itu merasa keberatan, udah. Nah, artinya saya kena kasus hukum kayak gitu. Pokoknya intinya gini, selama cover itu menimbulkan adanya hak ekonomi di situ dan juga pencipta atau pemilik hak ciptanya berkeberatan, itu akan melanggar hukum. Tapi ketika tidak ada nilai ekonomi dan pencipta atau pemilik hak ciptanya tidak keberatan, enggak apa-apa, enggak masalah. Ada hukumannya juga di situ, ada hukumannya. Jadi ada catatan bahwa ketika cover lagu ini menghasilkan nilai ekonomis, baru itu melanggar cipta. Tapi kalau itu memang tidak ada, taruhlah misalkan dimasukkan di-upload ke channel YouTube, tapi memang dia belum ada adsense-nya ya. Nah ini berarti tidak melanggar gitu maksudnya. Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin? Saya taruh nih sekarang, yang view baru 10 orang. Nggak tahu ya lagu itu viral, dalam hitungan 5 jam udah 10.000 orang. Akhirnya saya dapat AdSense, ya kan? Nah di situ Pak Ali sebagai pencipta keberatan nggak? Iya pasti gitu ya. Artinya ada potensi saya ekonomisnya ya. Betul. Jadi memang perlu memang adanya proses izin tadi, lisensi tadi, ya kan? Ya seperti itu Pak Ali. Jadi sahabat pembelajar, biar aman ya sudah, berarti harus ada izin dari penciptanya. Gitu. Jadi cari aman saja. Betul. Ya, jadi gitu ya bagi saya. Jadi catatan kalau tidak mengandung nilai ekonomis,
itu boleh-boleh aja ya, gitu ya. Tapi Iya. mungkin seperti di acara dangdutan itu ya, itu gimana tuh kalau kayak gitu kan menyanyikan lagu-lagu pencipta tuh ya? Iya. Gimana? Itu dangdutan dibayar Sama juga. nggak? Kayak misalnya Dibayar, di pasti. restoran, di hotel, Iya, pasti gitu dibayar kan. itu kan yang di tempat buat apa namanya Iya. ya, hiburan lah gitu. Iya. Nah, Pokoknya itu pasti sama juga ya. Pokoknya selama itu memang mengandung nilai ekonomi, Iya. terus kemudian penciptanya tidak berkeberatan, itu patokannya. Iya, itu dua ya. Pertama, tidak pencipta, terkait dengan pencipta, kalau dia nggak keberatan aman ya. Iya. Tapi kalau dia keberatan, dia bisa menuntut ya terkait dengan ciptanya yang dibuat cover segala macam ya. Izinnya kemana nih? Izinnya. Izinnya kemana? Ke penciptanya, ciptanya. Ya, bisa. Penciptanya kan? Ke penciptanya Iya. atau pemilik hak cipta tadi, bisa Pemilik- publishing, iya, ya, bisa publishing, juga, bisa juga dari produksi rekamannya ya, bisa Iya, juga ya. betul. Nah, Oke, terus terkait dengan ini kan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan hak cipta ini mekanismenya ini gimana nih untuk pendaftarannya, Pak? Mungkin Pak Ustadz Brocak mungkin bisa menjawab. Iya. Pendaftaran hak cipta ini sangat mudah ya. Jadi emang luar biasa. Oke, terus terkait dengan ini kan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan hak cipta ini mekanismenya ini gimana nih untuk pendaftarannya, Pak? Mungkin Pak Ustadz Brocak mungkin bisa menjawab. Iya. Pendaftaran hak cipta ini sangat mudah ya. Jadi emang luar biasa di DJKI ini. Sekarang udah buy online, nggak seperti dulu lagi. Sekarang sudah buy online. Jadi sahabat pembelajar, masyarakat sekalian, kalau mau daftarkan ciptaan atau mencatatkan ciptaannya di laman djki.go.id. Nah, di situ nanti ada berandanya, laman di situ, itu ada pilihannya, yaitu buka di website DJKI, nanti ada permohonan. Nah, di permohonan di situ ada beberapa jenis kekayaan intelektual. Pertama merek, kedua paten, hak cipta, kemudian desain industri, kemudian indikasi grafis, kemudian DTLST itu data DTSL ya. iya itu, kemudian rahasia dagang. Nah, jadi tinggal klik saja. Tinggal memilih ya, Dia sudah tinggal- disediakan. Berarti yang mendaftarkan tadi karena ini hak cipta, maka dia tinggal klik hak cipta. Nanti dia kan keluar login akun, passwordnya, tinggal dibuat passwordnya. Kemudian jangan lupa siapkan juga apa yang materi yang mau di-upload. Kan di situ kan ada form permohonannya di dalam setelah udah login akun itu. Setelah itu jangan lupa kalau emang dia berupa tadi kata apa dari terkait buku, berarti dia dengan PDF. Iya. Kalau tadi dengan musik, berarti kan dia dengan video. Video musiknya. Itu jadi tinggal upload di situ sesuai dengan form yang diminta. Setelah selesai, nanti di situ akan diajukan untuk pembayaran PNBP-nya. Oh, ada. Ada PNBP-nya. Nanti setelah itu, setelah PNBP selesai dari bank, masuk lagi ke laman akun. Nah, di situ tinggal isi, selesai udah. Iya, jadi bisa online ya. Bisa online, cepat. Kan udah tadi sekarang. sifatnya nih, kalau dari pengertian hak cipta, ini kan tadi prinsipnya apa tadi? Prinsipnya kan Deklaratif. deklaratif. Artinya, apakah masih perlu mendaftarkan atau Catatan. mencatatkan? Iya, apakah itu masih perlu? Padahal di situ sudah secara otomatis bersifat dilindungi, sudah dilindungi. Itu gimana? Mungkin Ya. Mbak Isa, Kakak Isa, atau Ya. Kalau mencatatkan hak cipta itu malah lebih baik gitu. Meskipun Lebih baik, itu ya. deklaratoir ya. Iya. Prinsip deklaratif ketika kita publikasi sudah otomatis itu menjadi hak cipta kita. Iya. Cuman kalau ditambah lagi dengan mencatatkan di KI itu lebih bagus lagi. Lebih bagus, Iya, ya. karena di situ datanya juga terjaga dan sebagai salah satunya fungsinya mungkin ketika nanti terkena kasus hukum, tapi semoga tidak ya. Itu bisa dijadikan salah satu alat bukti juga. ya sudah gitu ya. Jadi lebih lengkap lagi ya, lebih baik tetap didaftarkan ya. Betul. Kemudian terkait dengan kita kembali ke masalah cover lagu tadi salah satunya. Ini kan dikatakan tidak bermasalah atau berpaut dengan hukum, itu harus ada lisensi, harus ada izin penciptanya. Nah, ini prosedurnya seperti apa nih? Oke. Begitu Kak Lisa. Ya, Prosedur izinnya itu seperti apa? izinnya. Iya. Jadi lisensinya itu dibuat dengan perjanjian tertulis ya, baik itu otentik ataupun di bawah tangan. Jadi yang dimuat di dalam lisensinya itu pada intinya adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan Iya. oleh para pihak seperti itu. Dan
lisensi itu ada bukan untuk memindahkan secara keseluruhan hak ekonominya itu, enggak gitu. Jadi masih ada pembagian keuntungan atau pembagian royalti kalau memang diatur di dalamnya antara pencipta dan yang penerima lisensi itu, kayak gitu. Apa yang dituangkan di dalam lisensi nih Pak Ali tidak boleh bertentangan dari peraturan perundang-undangan, tidak boleh merugikan perekonomian negara, seperti itu, dan harus dituangkan dengan jelas ya antara para pihak Di prosedur penjanjian itu. iya di Perjanjian, ya. lisensinya tadi. Dan juga tadi tidak mengalihkan semua hak ekonominya tadi, seperti itu. Dan setelah dibuat lisensinya dicatatkan ke DJKI tentunya, kayak gitu, secara online. Tetap juga ya disampaikan Iya. ke DJKI. Betul, betul. Gitu, bukan antara pihak aja, cukup. Perjanjiannya antara pihak. Iya. Tapi nanti kan hasilnya, dokumennya disampaikan ke DJKI. Tetap disampaikan. Betul, ya, betul. gitu ya. Kemudian ini terkait dengan Dicatatkan ya. Iya, dicatatkan. Kak Kalisa menyinggung masalah royalti. Ini terkait dengan royalti ini dan kaitannya dengan hak cipta ini gimana? Mungkin Pak Sudaryadi bisa menjawab ya terkait dengan royalti ini. Ya baik Pak Ali, jadi terkait hak cipta kita kaitkan dengan royalti. Jadi kembali ya, kalau kita sampaikan lagi bahwa dalam ciptaan itu ada namanya hak ekonomi ya, ekonomi. Ya, ketika itu memang ciptaan itu harus bernilai ekonomi, makanya nggak boleh sembarang orang itu pakai gitu tanpa izin gitu, tanpa izin. Karena itu suatu karya kreativitas yang harus dihargai, ada nilai ekonominya, gitu. Makanya ketika orang lain mau menggunakan seperti yang sudah Kakak Alisa sampaikan, itu harus ada izin dulu, terus ada mungkin perjanjian ya, perjanjian dulu seperti apa. Nah, di sini nanti yang timbulnya yang namanya royalti. Royalti itu semacam imbalan, gitu kan? Imbalan secara ekonomi yang diberikan kepada pencipta atau hak terkait. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kita mau menggunakan karya orang lain nih, apa saja lah, contohnya misalnya lagu gitu kan, itu kan memang ada hak ekonominya gitu, ada hak ekonominya. Yang harus dilakukan itu memang kita harus izin, membuat perjanjian. Nah, di dalam perjanjian itu itulah royalti terjadi gitu, pembagian hasil lah gitu, semacam itu. Silahkan nanti lakukan perjanjian dari yang akan kita gunakan, terus kemudian dengan penciptanya mau seperti apa gitu kan, seperti apa pembagiannya gitu. Nah, terus yang lainnya juga ya, bukan hanya lagu ya, bisa foto juga, bisa Buku ya, buku gitu kan, bisa buku gitu kan. Terus kemudian ya buku misalkan mau diperbanyak gitu kan, diperbanyak oleh sebuah percetakan, ada pembagian royalti berapa persen royalti itu harus ya, karena untuk menciptakan sesuatu kan itu butuh kreativitas dan itu butuh ide yang sangat luar biasa kan, malah harus dihargai. Jadi dihargai dan dilindungi, bahkan bisa dikenakan pidana kalau yang menggunakan karya orang lain tanpa izin gitu, tanpa seperti itu. Nah, sekarang misalnya contoh lagu-lagu atau musik itu ternyata juga ketika diputar di beberapa tempat yang itu komersil ya, dibayar. Tadi yang kayak dangdutan gitu, sebenarnya itu harus pakai karena itu dibayar ya. Terus kemudian di tempat-tempat kafe gitu ya, karaoke, terus kemudian di hotel, karena itu tempat itu dibayar. Dia harus izin dulu sekarang. Karena menghasilkan ya. Harus izin dulu dengan penciptanya ya, atau paling nggak pihak terkait ya. Iya, publishingnya Ya, itu ada royalti sekarang. Karena begitu dihargainya karya cipta karena itu dibayar tadi kan, kecuali mungkin kita putar di rumah ya nggak masalah, karena itu kan kita malah yang ngabisin listriknya bukan kita dibayar gitu kan, bukan yang dibayar, malah ngambilin listrik gitu. itu nggak masalah itu. Tapi kalau yang kuota juga, kalau ketika itu dibayar di tempat-tempat yang komersil, diputar di tempat-tempat komersil, dia harus bayar royalti namanya itu. Bagi hasil ada perjanjian, gitu, ada
perjanjian lah nanti seperti apa perjanjiannya. Nah, terus apa istilahnya terkait hal ini yang harus mendaftarkan di ada lembaganya ya Kak Alisa ya, namanya LMK ya, LMKN ya, Lembaga Manajemen Kolektif. Ya, terkait royalti. Nanti dia organisasinya yang mengatur itu. Mengatur Cukup lewat situ ya. Tapi intinya sih karya kita sangat dihargai lah gitu kan. Jadi kita nggak boleh sembarang pakai punya penciptaan orang, tapi itu untuk komersil intinya ya. Kalau tidak komersil kayak diputar di rumah, didengar sendiri ya itu nggak masalah. Nah itu nggak ada unsur komersil. Nilai ekonomisnya nggak ada. Nilai ekonomisnya nggak ada, yang ada ekonomisnya tuh. Nah, sempat kontroversi kan, masa di kafe itu harus diajarin. Nah, ternyata memang kajian seperti itu karena itu menghasilkan ya. Kalau kafe itu nggak ada musiknya, nggak ada lagunya, nggak seru gitu ya. Makanya rugi dong yang penciptanya gitu. Nah, akhirnya biar penciptanya yang apalagi sekarang banyak yang dibajak gitu kan, akhirnya penciptanya nggak rugi ya dia harus bayar karena kan dia mendapatkan keuntungan dari lagu atau musik yang kita putar di tempat itu, kafe atau restoran atau hotel lah, semacam itu. Gitu kali. Harus ada royalti buat penciptanya ya. Iya, betul. Kemudian ini terkait dengan ciptaan kita menciptakan sesuatu nih, misalkan lagu ya, Kak Alisa, ya kan, ini apakah ciptaan ini kita bisa menjual hak cipta kita tersebut? Ya, itu kalau di dalam undang-undang hak cipta namanya pengalihan. Jadi kita bisa mengalihkan hak cipta tersebut kepada orang lain ya, baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Itu ada di dalam pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam bentuk apa pengalihannya? Bisa dalam bentuk wasiat, wakaf, hibah, kemudian perjanjian tertulis, ataupun bentuk lain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah tadi Pak Ali, nanyanya jual beli. Jual beli bisa kita masukin ke dalam yang perjanjian tertulis. Iya. Jadi masukin ke situ. Betul. Jadi perdata tapi perjanjian tertulis. Jadi selama proses jual belinya itu memang ada perjanjian tertulis di dalamnya antara para pihak, itu bisa seperti itu. Baik itu separuh ataupun seluruhnya. Tergantung para pihak tadi. Bagaimana perjanjian mengenai pengalihan hak cipta tersebut. Kemudian untuk hak cipta yang dialihkan tanpa disebutkan batas waktunya itu akan beralih ke penciptanya setelah 25 tahun. Kalau tidak disebutkan. Iya, itu masa. betul. Misalnya kita deal-dealan nih, saya beli karyanya Pak Ali atau Pak Ali jual karya ciptanya ke saya gitu. Kemudian terjadilah proses jual beli di situ. Kita buat perjanjian tertulis ya. Dalam perjanjian tersebut memang tidak disebutkan batas waktunya. Maka secara otomatis menurut pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta itu setelah 25 tahun akan beralih kembali kepada penciptanya. Tapi memang di dalam proses pengalihan ini itu yang beralih hanya hak ekonominya aja. Hak moralnya tetap melekat kepada penciptanya. Jadi kita nggak boleh karena ini kan udah saya beli gitu kan. Maka nanti ketika kita publikasi, ketika kita komersilkan, kita tulis pencipta adalah Lisa, padahal saya membeli dari Pak Ali gitu. Jadi yang saya nikmati hanya hak ekonominya saja, hak moralnya tetap milik penciptanya atau pemilik hak ciptanya gitu. Berarti tergantung isi perjanjiannya juga ya berarti ya. Intinya seperti itu ya. Betul. Tapi ini yang terkait dengan menjual hak cipta kita ini ada batasan nggak? Ciptaan seperti apa yang hanya bisa dijual belikan atau mungkin ada batasan itu? Apa seluruh ciptaan bisa jual gitu? Seluruh karya cipta, iya, bisa ya. Batas waktunya itu sampai dengan karya cipta tersebut habis batas waktunya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Rojak ya, gitu. Tapi terutama kemudian kalau mengenai jangka waktunya sendiri perjanjian tersebut kalau nggak disebutin di dalamnya itu berarti 25 tahun itu otomatis balik lagi ke penciptanya. Jadi kalau tidak dimasukkan perjanjian lama itunya ya, tetap selama 25 tahun maka secara otomatis kembali ke penciptanya, hak ciptanya ya. Betul. Makanya ini menarik banget
begitu pedulinya pemerintah negara kita kepada suatu ide, kepada suatu karya. Iya. Yang ini tuh hal yang nggak gampang gitu, mendapatkan ide, membuat suatu karya dengan hasil yang memang disukai banyak orang. Kemudian bayangkan ketika memang itu viral, itu ada nilainya gitu, nilai ekonominya dan mahal banget, kita curi gitu aja gitu. Kalau nggak diatur kan kayak gimana ya? Iya, betul, kan? Ngeri banget. Iya, itu dirugikan ya. Sudah capek-capek menciptakan, membuat Betul. karya, akhirnya orang lain yang menikmati hasilnya ya kan. Makanya ini perlu dilakukan perlindungan. Betul. Baik, sahabat pelajar, mungkin sampai di sini jumpa kita dalam bincang hukum. Mungkin sebelum penutup ada kesimpulan dari narasumber ya, harapannya ya dari masing-masing narasumber untuk memberikan kesimpulan terkait dengan hak cipta ini. Apa sih yang perlu dilakukan masyarakat terkait dengan hak cipta ini? Mungkin dari Pak Sudaryadi dulu mungkin yang paling penting mungkin bisa disampaikan ke. Ya, baik Pak Ali. Jadi di akhir pertemuan ini kira-kira saya menyimpulkan bahwa karya cipta itu adalah sebuah karya atau ide kreatif yang harus betul-betul dihargai, baik secara moral maupun secara ekonomi. Maka orang lain tidak bisa menggunakan semaunya sendiri, harus ada izin dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi itu ciptaan seorang, nama pencipta itu akan melekat sampai kiamat ibaratnya gitu kan, meskipun itu misalnya udah nggak dilindungi atau apa ya, contohnya kayak lagu Indonesia Raya, sampai kapanpun sampai kiamat itu tetap harus Supratman kan, nama itu ya, meskipun misalnya gitu, kayak yang Mbak Lisa tadi sampaikan juga itu, sebenarnya penciptanya ya itu, meskipun sampai kapan, itulah yang apa ya, hak moral ya namanya ya, hak moral ya, itu yang itu barangkali itu, bisa ditambahkan yang lain. Iya. Mungkin Kak Lisa, ada yang mau pesan buat sahabat pembelajar terkait dengan hak cipta. Kalau Pak Sudaryadi menyampaikan ya menghargai pencipta gitu, menghargai hasil ciptaan orang lain. Iya. Gak terasa ya, udah mau habis aja. Nah, sebelum aku closing statement, ini nambahin dulu. Tadi kan terkait dengan pertanyaan Pak Ali tentang cover. Oh iya, cover lagu. Itu ada hukumannya. Iya. Kalau misalnya kita sanksi memang ya? sudah terjerat hukum dan dikenai sanksi mengcover lagu tidak izin, itu 3 tahun penjara. Sanksinya bagi yang membuat cover lagu ya tanpa izin ya. Dan atau 500 juta rupiah. Dendanya. Ya, jadi betul. bisa salah satunya ya karena kata-kata dan. Jadi buat sahabat pembelajar nih ada tambahan dari Kakak Lisa bahwa para yang suka membuat cover lagu nih, ingat ini buat jadi catatan ini. Harus ada izin dari penciptanya. Kalau tidak maka sanksi hukumnya tadi pidana penjara 3 tahun 3 tahun dan atau denda 500 juta rupiah. Ini akibat dari membuat cover lagu tanpa izin. Jadi catatannya harus izin dulu kalau membuat cover lagu, kan banyak yang senang nyanyi kan, bikin cover sendiri gitu. Tiba-tiba monetize aja, nggak izin. Iya. AdSense-nya gede gitu ya. Kayak punya Pak Ali. Pakai semua ya, Semua insyaallah sih semua. Closingnya gini nih Pak Ali. Iya. Jujurlah kepada diri kita sendiri, karena kejujuran itu adalah salah satu hal yang mungkin kecil, tapi itu adalah hal yang akan menjadi besar untuk pembangunan bangsa yang akan apa Mbak? Untuk pembangunan bangsa, ya kan? Kalau kita nggak jujur dalam konteks hak cipta misalnya, ya kan? Karya orang kita bilang karya kita gitu. Setan aku itu namanya. Betul. Kalau kita nggak jujur sama diri kita sendiri, kemudian kita juga nggak jujur sama orang lain, mau jadi apa bangsa ini? Ya nggak, sahabat pembelajar. Udah itu aja sih. Itu sahabat pembelajar 2, yang pertama dari Pak Sudaryadi menghargai karya cipta orang lain. Kemudian yang kedua dari Kakak Lisa, jujur terhadap karya sendiri. Jujur pentingnya. Terus, nah terakhir dari Pak Ustadz Abdurrojak, kesimpulannya nih, pesan yang paling penting buat sahabat pembelajar terkait dengan hak cipta. Ini pesan dunia akhirat ya. Pesan dunia akhirat. Kayak lagu itu kan. Cinta dunia akhirat. Oh, cinta dunia akhirat ya. Ya silakan Pak Ustadz Abdurrojak. Iya. Di sini kan prinsip tadi kan deklaratif ya. Dipublikasikan. Walaupun itu deklaratif, dipublikasikan tetap harus didaftarkan ya. Sebaiknya didaftarkan biar mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat lagi.
Nah, itu. Dan itu mudah didaftarkan tuh, mudah, tinggal buka laman djki.go.id, di situ ada permohonan hak cipta dan itu murah banget. Nah, itu selaku kita Kementerian Hukum HAM ini dalam rangka melindungi hak cipta gitu. Karya kita yang tadi udah diterangin nama Pak Dari dan Mbak Lisa itu, karya kita itu harus dilindungi gitu. Jadi segera daftarkan ke djki.go.id dan itu sangat mudah dan biayanya murah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik sahabat pembelajar, sudah ada 3 kesimpulan tadi yang perlu kita sama-sama kita catat dan menjadi perhatian. Yang pertama terkait dengan menghargai hak cipta atau karya orang lain itu sangat penting. Kedua, jujur, dan ketiga, tetap didaftarkan hasil karya atau dicatatkannya walaupun memang secara hukumnya bersifat deklaratoir itu. Baik, mungkin sebelum ditutup ada lagi yang disampaikan Pak Saudara Kakak Lisa? Cukup ya? Cukup. Baik sahabat pelajar, sampai di sini pertemuan kita dalam Bincang Penyuluh Hukum. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam